Shalom, selamat pagi teman-teman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Karena atas berkat dan kasih-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi penjaga ciptaan Allah dengan judul Relasi antar ekonomi, ekologi, dan konsep ketuhanan dalam Kristen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya John Abigail Sianipar dari Prodi Teknik Mesin. Pengertian ekologi. Ekologi berasal dari kata Yunani yang berarti oikos dan logos. Oikos artinya tempat tinggal dengan segala penghuninya, sementara logos artinya ajaran, pengetahuan, dan ilmu. Ekologi secara bahasa etimologi berarti pengetahuan tentang cara mengatur tempat tinggal. Adapun secara istilah terminologi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluk yang hidup bukan sebagai satuan-satuan yang tersendiri, tetapi sebagai anggota-anggota dari suatu rangkaian yang pelik dari makhluk-makhluk hidup atau organisme yang saling berinteraksi atau berhubungan, di mana masing-masing mempunyai fungsi dan peran dalam suatu lingkungan hidup. Yang kedua yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan atau pribadi, atau kelompok, keluarga, suku bangsa, organisasi, negara dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber daya pemuas yang terbatas. Secara etimologi, istilah ekonomi dari bahasa Yunani yaitu bikonomia, yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Kata bikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Dengan ekologi dan ekonomi. Masalah ekonomi dan ekologi akan bermuara kepada masalah kemiskinan bila hal ini diabaikan dan tidak dijaga secara bertanggung jawab. Kedua unsur ini merupakan unsur yang sulit diabaikan salah satunya. Karena itu, peranan etika moral dan tanggung jawab menjadi hal yang menentukan atau mendukung dalam suatu tindakan kemanusiaan dan lingkungan. Karena itu, menganalisa kemiskinan sebagai masalah ekonomi dan ekologi menjadi penting dan mendesak di era milenial ini. Kehadiran lingkungan kumuh atau kampung kumuh telah menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan. Kemiskinan sebagai masalah ekonomi dan ekologi, di mana di dalamnya mencakup tindakan manusia terhadap lingkungan alam. Manusia menjadi pemeran utama dari keseluruhan aktivitas tersebut. Hubungan manusia ekologi dan teologi Kristen. Manusia tidak dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya. Manusia seakan-akan tidak punya pilihan lain selain mengeruk sumber alam sebanyak-banyaknya, membakar hutan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Namun alam yang rusak karena manusia memposisikan diri sebagai tuan yang berhak mengambil kekayaan alam, dan setelah itu tidak ada keinginan untuk memperbaiki alam itu kembali. Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa di dalam Alkitab agar terlibat dalam pelestarian lingkungan, yaitu bumi, di mana mereka ditempatkan. Perintah Allah kepada Adam dan Hawa untuk memenuhi bumi dan berkuasa atasnya, bukan ditafsirkan sebagai pelegalan. Allah menciptakan manusia dengan tujuan salah satunya agar menghuni, memenuhi, menguasai, dan memelihara alam semesta sebagai tempat tinggal yang lestari. Tuhan juga memberikan mandat dalam mengelola alam agar bisa digunakan dan dimanfaatkan demi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, umat manusia harus mengambil tanggung jawab dalam pelestarian alam bila sudah diambil hasilnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desi Manuela Bursi Tanggang dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 52134222024. Di sini saya akan melanjutkan materi dari penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu peran umat Kristen dalam mengatasi masalah ekologi dan ekonomi. Dalam usaha memberi respon Kristiani kepada tantangan-tantangan radikal era milenial ini, dalam mengatasi masalah kemiskinan, ekologi, dan ekonomi,
Akan lebih mudah bagi kita apabila masalah tersebut digeluti dalam rangka tanggung jawab sebagai seorang Kristiani. Perjanjian Lama banyak berbicara masalah tanggung jawab umat Tuhan terhadap orang-orang miskin. Faktor ekonomi, kemiskinan, dan ekologi menjadi salah satu masalah utama, terutama di daerah perkotaan. Di pihak lain, gereja dituntut untuk melakukan terobosan dalam berbagai bidang kehidupan. Ternyata peran manusia terhadap lingkungan maupun kehidupan yang layak tanpa kemiskinan yang mengancam martabat manusia erat kaitannya dengan etika dan moralitas serta spiritualitas. Kehadiran orang Kristen dalam setiap lingkungan hidup diharapkan mampu memainkan sebagai umat Tuhan menjadi tujuan keberadaannya. Bagaimana menciptakan alam yang sehat, harmonis dengan lingkungan, dan memberi pengharapan bagi setiap makhluk yang ada. Dengan kata lain, bahwa sebagai umat Tuhan, agar dapat menjadi pelopor utama dalam menciptakan keseimbangan kehidupan secara stabil dengan produktivitas lingkungan hidup. Peran umat Tuhan menjadi penting menjadi pelopor utama dalam menciptakan sosial kehidupan dengan alam semesta dan menyadari diri bahwa manusia berasal dari tanah dan dia bergantung kepada tanah sebagai alam kehidupannya. Untuk memulai hal dimaksud, etika, moralitas umat Tuhan harus menjadi teladan dalam cara mengelola bumi dengan memberi teladan seperti gerakan-gerakan yang dilakukan para sosialis dalam bidang lingkungan hidup. Tujuannya agar terjaganya kehidupan yang baik, ekonomi yang bertumbuh tanpa merusak lingkungan, dan teknologi yang canggih tanpa merusak lingkungan. Karena itu, dalam semua analisa dimaksud di atas, hal utama ada kesepakatan bersama dan kesadaran untuk membangun kehidupan manusia yang bermartabat tanpa mengabaikan apalagi menindas sesama manusia untuk mencari keuntungan sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kali ini adalah manusia memiliki peran sangat penting dalam kehidupan ini. Salah satunya menjaga kestabilan antar umat manusia. Manusia diciptakan menjadi pelopor utama dalam menciptakan keseimbangan kehidupan secara stabil dengan produktivitas lingkungan hidup. Manusia juga harus hidup dengan etika dan moral sehingga tidak timbul rasa serakah dalam hidup mereka yang akan melakukan segala cara untuk keuntungannya sendiri. Kita sebagai umat Kristen seharusnya menjaga kestabilan ini agar tidak ada yang miskin dan kaya dalam segi ekonomi sehingga terjadinya kestabilan. Kita juga sudah diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjaga dan mengelola bumi dengan memberi teladan seperti gerakan-gerakan yang dilakukan para sosialis dalam bidang lingkungan hidup. Tujuannya agar terjaganya kehidupan yang baik, ekonomi yang bertumbuh tanpa merusak lingkungan, dan teknologi yang canggih tanpa merusak lingkungan. Kemudian, saran dari materi ini adalah kita sebagai manusia dan juga sebagai umat Kristiani seharusnya menjadi teladan dan memberi contoh agar dapat menghasilkan kestabilan ekonomi. Kita juga harus bertanggung jawab akan apa yang telah dipercayakan Tuhan untuk kita, yaitu menjaga dan melestarikan bumi yang telah Ia ciptakan agar tidak punah dan juga tidak rusak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.